Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akad syariah. Baiklah, sebelum kita membahas konsep dasar akad syariah secara menyeluruh, kita akan membahas pengertian akad terlebih dahulu. Kata akad atau lakdu berarti menyimpul dan mengikat atau dengan arti mengikat janji. Definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Kemudian akad ini diwujudkan melalui satu, ijab dan qabul. Artinya adalah kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak mengenai isi perikatan. Yang kedua yaitu adanya kesesuaian dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh akad yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang ketiga yaitu adanya akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya. Dalam bentuk transaksi jual beli, maka akibat hukumnya adalah pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Istilah berikutnya yaitu wa'ad. Dalam perdata Islam, wa'ad berarti janji. Berkaitan dengan janji atau wa'ad, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa janji atau wa'ad hanya mengikat secara moral atau agama dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa janji atau wa'ad ini tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga mengikat secara hukum. Dalam hukum Islam, yang digunakan untuk melakukan hubungan hukum di antara para pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum adalah kata akad. Kata ini bersifat umum, yaitu segala hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Adapun suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain dapat dipersamakan dengan kata wa'ad. Kata wa'ad bisa dipersamakan dengan istilah persetujuan atau Memorandum of Understanding atau MOU. Asas-asas akad syariah. Hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-hurriyah atau kebebasan. Konsep kebebasan al-hurriyah ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum Pacta sunt servanda. Menurut asas tersebut, segala perjanjian dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Artinya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan, kehilafan, dan penipuan. Dasar hukum yang mengenai asas ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang kedua yaitu al-musawah atau asas persamaan atau kesetaraan. Asas persamaan atau kesetaraan al-musawah sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas equality before the law, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang atau equal. Dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga yaitu al-adalah atau asas keadilan. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dasar hukum mengenai asas keadilan ini tertuang di dalam ketentuan Quran Surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan katakanlah, luruskanlah muka
dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Yang keempat yaitu aridoiyah atau asas kerelaan atau asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam perbuatan akad terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Yang kelima yaitu as-sidq atau asas kejujuran dan kebenaran. Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut. Dasar hukum adanya asas kejujuran dan kebenaran dalam pembuatan akad terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Yang keenam, Alkitabah atau asas tertulis. Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi atau syahadah, rahan atau gadai untuk kasus tertentu, dan prinsip tanggung jawab individu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah 283. Yang ketujuh, al-manfaat atau asas kemanfaatan. Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat atau keadaan memberatkan atau masyakkah. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Pembentukan akad. Akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek, akad maupun dalam penerimaannya. Adapun qabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang menyatakan saling menerima dengan ikatan yang dilakukan berpegang penuh pada prinsip saling merelakan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai prinsip antarodin. Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan atau sigotul akad. Yang kedua, subjek akad atau al-aqid. Yang ketiga, objek akad atau mahalul akad. Yang keempat, tujuan akad atau maudu'ul akad. Yang kelima, syarat akad atau syurutul akad. Baiklah, kita akan membahas unsur yang pertama, yaitu kesepakatan untuk mengikat diri sendiri atau sigotul akad. Sigot akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditujukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud dengan ijab dan qabul. Pernyataan kehendak berupa ijab dan qabul dalam hukum perjanjian Islam dapat melalui yang pertama, pernyataan kehendak dengan ucapan.
Yang kedua, pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan. Yang ketiga, pernyataan kehendak dengan isyarat. Yang keempat, pernyataan kehendak secara diam-diam. Contohnya, seseorang di stasiun kereta api pergi ke tempat penjual aqua, lalu mengambil sebungkus aqua, kemudian membayar harganya dan penjual menerima uang itu. Kemudian si pembeli pergi meninggalkan penjual aqua tersebut dengan membawa sebungkus aqua tanpa antara keduanya terjadi dialog apapun. Yang kelima yaitu diam atau as-sukut sebagai pernyataan kehendak. Dengan melihat kepada situasi yang ada dalam beberapa hal, qabul dapat disimpulkan dan dipahami dari sikap diam. Unsur yang kedua yaitu subjek akad atau al-aqid. Ijab dan qabul telah dibicarakan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, fikih pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Namun, sesuai dengan perkembangan, subjek akad ini tidak saja berupa perorangan, tetapi juga berbentuk badan hukum. Menurut fikih, dalam subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada orang yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya. Dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Dalam subjek akad atau al-aqid ini dikenal dua istilah, yaitu al-aqid atau ahli. Orang yang melaksanakan akad disyaratkan pandai berakad atau ahli. Yang kedua yaitu al-wilayah atau kekuasaan. Al-wilayah atau kekuasaan artinya penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan. Artinya kemampuan subjek akad dalam melaksanakan akad dan memberdayakan benda-benda yang diakadkan. Berdasarkan keberadaan ahli dan al-wilayah, akad memiliki tiga keadaan, yaitu jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna dan memiliki al-wilayah, akad tersebut sahih. Jika yang berakad tidak termasuk ahli yang sempurna dan tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut dipandang batal seperti akad orang gila. Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna tetapi tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut dipandang al-fudul atau didiamkan dan tidak memiliki hak. Unsur yang ketiga yaitu objek akad atau mahalul akad. Dalam hukum perjanjian Islam, rukun ketiga akad adalah adanya objek akad atau mahalul akad. Hal ini seperti dalam semua sistem hukum adalah wajar sekali karena objek tersebut menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bila mana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas. Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad. Yang pertama, objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang, seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda, seperti dalam sewa menyewa benda. Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu objek akad harus tertentu dan dapat ditentukan. Syarat kedua objek akad adalah bahwa objek tersebut tertentu dan dapat ditentukan. Objek akad ini tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek itu tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah, atau ketidakjelasan kecil sedikit yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad. Yang ketiga yaitu objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat. Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi. Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
Yang kedua, sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi. Yang ketiga, objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Unsur yang keempat yaitu tujuan akad atau maudhu'ul akad. Maudhu'ul akad adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan. Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara. Sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara, maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Untuk unsur yang kelima yaitu syarat-syarat akad. Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan di atas, para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad atau syurutul inqad, syarat sah syurutus sihah, syarat pelaksanaan syurutun nafad, dan syarat keharusan yaitu syurutul luzum. Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan atau al-munazaat dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu syarat terjadinya akad atau syurutul inqad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai dengan syarat. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan menjadi batal. Syarat ini terbagi dua, yaitu bersifat umum dan yang bersifat khusus. Untuk yang bersifat umum berlaku pada semua akad, untuk yang bersifat khusus berlaku pada akad tertentu. Contoh, ada saksi, adalah syarat khusus pada akad nikah. Yang kedua yaitu syarat sah akad atau syurutus sihah. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin keabsahan akad. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad menjadi batal. Yang ketiga yaitu syarat pelaksanaan akad atau syurutun nafad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yakni kepemilikan atau al-milk dan kekuasaan atau kewenangan atau al-wilayah. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk mendayagunakan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain. Yang keempat yaitu syarat keharusan atau syurutul luzum. Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian atau luzum adalah terhindarnya dari beberapa opsi atau hiyar seperti hiyar syarat, hiyar aib, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian atau luzum dan karenanya akad tersebut menjadi batal. Baiklah teman-teman, dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Yang kedua, sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikat baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan real. Dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian seperti al-hurriyah, al-musawah, al-adalah, ar-ridho, as-sidik, al-kitabah, dan al-manfaah. Yang ketiga yaitu akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya. Adapun qabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang menyatakan saling menerima dengan ikatan yang dilakukan berpegang penuh pada prinsip saling merelakan atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai prinsip antarodin. Teman-teman, untuk kuis hari ini adalah apa perbedaan akad dan wa'ad? Teman-teman dapat menjawab kuis hari ini dengan menuliskan di kolom komentar jawaban tersebut. Baiklah teman-teman, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.